sini 7 aset ini menyangkut modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Nanti saya akan menjelaskan tentang 7 aset yang ada di sekolah ini. Jadi dari 7 aset ini mana yang akan kita terapkan supaya bisa dimanfaatkan untuk memajukan sekolah. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang terhormat, juga Bapak Komite dan rekan guru Jawa. Ya, saya akan membahas tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, yaitu tentang aksi nyata modul 3.2. Ya, tadi ada 7 aset sekolah, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Maksudnya modal aset yang ada di sekolah, modal manusia, jadi kita kembangkan, ambil dari guru yang ada di sekolah. Jadi kita manfaatkan supaya untuk kemajuan sekolah kita nggak perlu ambil guru dari sekolah lain. Nah, kita manfaatkan dulu yang ada di dalam sekolah dulu. Modal sosial di sini kita kerjasama seperti ada Ibu Paguyupan, ada Bapak Komite dan lain-lain seperti itu. Jadi saling bersinergi untuk memajukan sekolah. Modal politik di sini bukan politik yang seperti dibayangkan Bapak Ibu semuanya, ya, tidak. Jadi untuk kepentingan sekolah terutamanya nanti. Modal agama dan budaya, yaitu tentang keagamaan yang ada di sekolah, budaya yang ada di lingkungan sekitar. Kita nanti bisa kembangkan sendiri, jadi dengan bantuan para komite sekolah, baik itu paguyuban, nanti semuanya itu nanti bersinergi juga. Modal fisik, jadi modal fisik yang ada di sekolah, ada apa saja modal fisik kita di sini, seperti bangunan, halaman sekolah, harus kita manfaatkan semuanya, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Modal lingkungan atau alam, jadi pembelajaran itu juga lingkungan yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan dengan baik. Kita nggak perlu harus keluar. Jadi kita manfaatkan dulu aset yang ada di sekolah dulu. Modal finansial ini biasanya apa ya Bapak Ibu? Uang, modal finansial. Jadi kalau memang modal finansialnya belum mendukung, kita bagaimana sekolah kita untuk memajukan kegiatan, misalkan berupa mungkin yang bisa di-SPJ-kan dari bos dan lain seperti itu. Jadi kita bisa masukkan. Next, iya, ini modal manusia tadi, ada ibu kepala sekolah, ada guru dan tenaga pendidikan, komite, murid, tokoh masyarakat, dan pengawas juga. Next. Strategi pemanfaatan kepala sekolah memiliki kompetensi kepribadian manajerial, kewirausahaan, dan supervisi di sekolah. Guru atau tenaga pendidikan diberi kesempatan untuk pengembangan diri seperti webinar, seminar di kelas. Bapak Ibu guru sudah melakukannya. Murid memberi fasilitas dan kesempatan dalam bidang akademik dan non-akademik agar dapat berkembang. Dan komite menjembatani orang tua dengan sekolah untuk berkolaborasi dalam mengembangkan sekolah. Pengawas memiliki wewenang dalam membina sekolah, dan tokoh masyarakat sebagai narasumber dan pendukung program sekolah. Next. Nah, ini yang modal sosialnya. Modal sosial ini berkaitan dengan norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat, baik itu organisasi atau asosiasi. Next. Modal politik. Nah, ini kita bekerja sama dengan yang ada di sekitar sekolah kita, terutama nanti ada kelurahan, ada RT RW, dinas pendidikan, kesehatan, yang menyangkut sekolah. Kita bisa kerjasama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Next. Strategi pemanfaatan, jadi seperti contoh nanti di kelurahan biasanya ada DR-nya Bu ya, Pokja, bank sampah dan lain-lain seperti itu. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan juga. Next. Modal agama dan budaya, karena kita mayoritas adalah Islam, jadi kita dari tradisi seperti PHBI kita bisa laksanakan, kita bisa ambil tokoh masyarakat yang ada di sekitar sekolah saja. Next. Ini strategi pemanfaatan, karena memang kita mayoritas Islam, jadi otomatis kita
paling diutamakan adalah kegiatan keagamaan seperti tradisi peringatan hari besar keagamaan, jadi membentuk karakter siswanya nanti. Next, modal fisik. Nah tadi seperti saya sebutkan, ruang kelas, selama sekolah itu harus kita manfaatkan dengan baik. Jadi kita tidak harus keluar kelas, keluar sekolah, tidak harus keluar kelas. Kita tetap harus keluar kelas. Kita manfaatkan lingkungan sekitar kita, baik itu halaman, hutan sekolah, taman sekolah. Nah, kita manfaatkan dengan baik. Jadi aset yang disebutkan seperti yang di atas tadi dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Kita tidak perlu keluar sekolah dulu. Jadi manfaatkan dulu yang ada di sekolah kita. Next, modal lingkungan alam. Nah, kalau memang sudah terbiasa di sekolah kita, di lingkungan kita sudah bosan Bu di sini aja. Nah, kita bisa keluar kelas seperti yang diadakan guru kelas 5 ya guru ya, pergi ke sawah baru. Kalau sudah di sekolahnya sudah kita lakukan, anak-anak baru kita bisa keluar seperti ini, ke sawah, taman hayati, taman hijau, taman petaunan, pasar mebel ini yang belum ya. Nanti bisa pasar mebel ini, nah ini kebudayaan di Sebani, banyak yang berkait ya. Strategi memanfaatkan fasilitas umum sebagai sumber belajar yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan sekolah. Next. Nah ini modal finansialnya. Nah, jadi aset atau yang berkaitan dengan keuangan seperti Bosda dan Bosnas ini nanti kegiatan sekolah yang bisa dianggarkan nanti bisa dianggarkan. Ya. Next, Mas Rosi. Oke, terima kasih. Itu seputar kegiatan guru penggerak ya. Jadi 7 aset yang ada di sekolah memang harus kita manfaatkan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara pemetaan aset sekolah dan program sekolah. Kepada yang terhormat Ibu Kepala UPT SDN Sebani, kepada yang terhormat Bapak Komite UPT SDN Sebani, kepada yang terhormat Wali Murid UPT SDN Sebani dan murid saya
kelas 5A UPT SDN Sebani, dan Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati. Pertama, saya ucapkan terima kasih bisa hadir dalam acara kegiatan saya untuk aksi nyata modul 3.2 dan 3.3 ini. Modul 3.2 ini adalah tentang pemimpinan dalam pengelolaan sumber daya, yang nantinya di antara pengelolaan sumber daya ini nanti terdapat beberapa aset sekolah yang nantinya bisa dikembangkan di sekolah. 7 aset ini meliputi modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik dan modal lingkungan atau alam, serta modal finansial. Jadi 7 aset ini, modal manusia contohnya yaitu kepala sekolah, di mana kepala sekolah kualifikasi pendidikannya adalah S1 atau ada yang sudah S2 dan memiliki sertifikat kepala sekolah. Yang kedua, guru dan tenaga pendidikan memiliki kualifikasi pendidikan terutama di sekolah UPT SDN Sebani, insya Allah sudah 95% sudah berijazah S1 dan memiliki sertifikat pendidik dan linearisasi. Yang ketiga yaitu murid. Murid mempunyai latar belakang yang heterogen dan pekerjaan orang tua sebagai pengrajin gerabah dan mebel. Dan pendidikan orang tua rata-rata sampai SMA, sederajat juga ada yang sudah sarjana. Komite dan wali murid mempunyai latar belakang ekonomi sosial dan pendidikan yang heterogen. Tokoh masyarakat berasal dari ulama yang menjadi tokoh masyarakat yang dijadikan panutan. Dan yang terakhir untuk modal manusia yaitu pengawas. Pengawas kami di sekolah kami memang hanya satu-satunya pengawas di Kota Pasuruan dan memiliki kualifikasi pendidikan S2. Strategi pemanfaatan untuk kepala sekolah memiliki kompetensi kepribadian. Ibu kepala sekolah memiliki kompetensi kepribadian manajerial, kewirausahaan dan supervisi di sekolah. Sedangkan guru yang ada di sekolah kami diberi kesempatan untuk pengembangan diri melalui webinar, seminar, diklat, dan lain-lain. Murid memberikan fasilitas dan kesempatan dalam bidang akademik dan non-akademik agar dapat berkembang. Komite menjembatani orang tua dengan sekolah untuk berkolaborasi dalam pengembangan sekolah. Jadi Bapak Komite memang jika ada permasalahan selalu Bapak Komite menjembatani antara sekolah dan wali murid biar mencari sebuah keputusan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Pengawas memiliki wewenang dalam membina sekolah, dan tokoh masyarakat kita bisa pakai tokoh masyarakat itu sebagai narasumber dan pendukung program sekolah. Yang kedua, modal sosial. Modal sosial ini adalah yang berkaitan dengan norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat. Contohnya, sekolah aktif mengikuti kegiatan PKKS, KKG, serta yang terbaru sekarang adalah PMM. Selain itu, sekolah juga memiliki kerjasama yang baik dengan RT, RW, Karang Taruna, Puskesmas, Kodim, Polsek, BLH, dan lain-lain. Modal politik. Modal politik di sini mengenai kewenangan kepala sekolah untuk bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintahan untuk mendukung program-program sekolah. Biasanya sekolah nanti mengenai apalagi nanti program pasti bekerja sama dengan dinas pendidikan, bisa dinas kesehatan seperti Puskesmas, DLH, kepolisian, lembaga bimbingan belajar, dan dinas perpustakaan. Untuk strategi pemanfaatannya, biasanya untuk dinas pendidikan itu sebagai sarana koordinasi dan sumber informasi untuk kebijakan dan kegiatan sekolah. Itu bisa dilihat bahwa dinas kesehatan ya untuk pembelajaran. Biasanya Puskesmas anak-anak juga bisa dibawa ke Puskesmas sebagai pembelajarannya. Lalu kepolisian juga, LPP, dan dinas perpustakaan. Seperti contoh dinas perpustakaan, di sana sudah ada tempat untuk pembelajaran siswa. Jadi kalau
bosan di perpustakaan kita sendiri, kita bisa bekerja sama dengan dinas perpustakaan, kita bisa datangkan anak-anak ke sana biar lebih menarik. Jadi tidak harus di perpustakaan sekolah. Jadi kita bisa bekerja sama dengan dinas perpustakaan kota. Yang keempat, modal agama. Ya, di sini agama kita memang mayoritas adalah Islam. Kebudayaannya yaitu ada kegiatan Ishari, Al-Banjari, dan Sanro. Hasil cipta dan karya di sini ada SD Sebani, pernah Bu Enda juga seni membatik dulu memang ada, terus seni ukir karena di daerah sekitar ada yang bapak orang tuanya yang ngukir ya Bu. Lalu kemarin ada tari baru di Kota Pasuruan, tari Paravan dan tari terbang Bandung, memang khasnya Kota Pasuruan. Strategi pemanfaatan yaitu dari agama dan budaya ini nanti dijadikan sebuah pemanfaatan yang luar biasa. Jadi di sekolah kita manfaatkan aset-asetnya itu nanti sebagai untuk tradisi peringatan hari besar, contohnya seperti itu, dan dapat dimasukkan ke dalam kegiatan ekskul sekolah. Jadi kita peringatan, terutama peringatan hari besar, ekskulnya apa? Al-Banjari, kita masukkan aja. Insya Allah di SD Sebani sudah berjalan sama Ibu Fitri, insya Allah gitu. Next. Yang kelima, modal fisik. Di sini sekolah memiliki fisik yaitu dari ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, perpustakaan, laboratorium komputer ataupun laboratorium IPA. Jadi memang modal fisik itu meliputi semua itu, musola, itu UKS. Jadi ini yang termasuk modal fisik yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran Bapak Ibu Dewan Guru ya. Jadi aset-aset yang ada di sekolah itu memang harus kita manfaatkan dengan baik. Nanti strategi pemanfaatan dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Yang keenam, modal lingkungan atau alam. Kita buat pembelajaran di sini, kita pakai taman kita tadi, modal fisiknya. Bisa taman, ruang lab komputer, tidak harus di kelas. Kalaupun ini sudah dilalui yang anak-anak semua, kita bisa keluar sekolah. Misalkan ke sawah, kayak kemarin ekosistem kelas 5 sudah ke sawah ya, ke sawah, ke Taman Hayati atau Taman Hijau yang terdekat-dekat dengan sekolah kita, yang nantinya dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan sekolah. Yang ketujuh, modal finansial. Modal finansial ini adalah berkaitan dengan keuangan seperti dana posda dan posnas. Strategi pemanfaatannya yaitu penggunaan dana posda dan posnas digunakan untuk operasional sekolah sesuai dengan aturan pemerintah pusat dan daerah, menyusun RKAS di awal tahun ajaran, dan menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ini nanti kalau modal finansial memang termasuk aset sekolah juga, dengan syarat kalau memang itu masuk di bantuan dana posda atau posnas itu bisa dimasukkan di SPJ, tapi kalau tidak bisa. Jadi kegiatan boleh dilakukan, maksudnya boleh dilakukan, kegiatan boleh dilakukan, tapi yang ada di SPJ bisa dianggarkan. Misalkan eskul bisa dianggarkan, tapi tidak semua kegiatan bisa dianggarkan di posda atau posnas ya. Jadi makanya dengan kerjasama wali murid lihat Bu Guru, uang yang belum tapi modalnya boleh milih apa dengan budaya Pak. Sini balik. Biar,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala UPT SDN Subani, kepada yang terhormat Bapak Komite UPT SDN Subani, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru UPT SDN Subani, yang terhormat Ibu Wali Murid UPT SDN Subani, dan anak-anakku yang Budia sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat serta hidayahnya, kita bisa berkumpul dalam acara pemetaan aset sekolah dan program sekolah. Pemetaan aset sekolah, di sekolah itu memiliki 7 aset yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran di sekolah. Seperti aset-aset 7 aset ini meliputi modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Yang nantinya dari 7 aset ini dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran siswa yang ada di sekolah. Modal manusia ini yaitu menyangkut kepala sekolah, guru, murid, komite, wali murid, tokoh masyarakat, dan pengawas. Nah ini, untuk strategi pemanfaatannya, kepala sekolah memiliki kompetensi kepribadian manajerial, kewirausahaan, dan supervisi di sekolah. Jadi nantinya ibu kepala sekolah biasanya mensupervisi kami, guru yang ada di sekolah, demi memajukan pembelajaran yang ada di kelas. Yang kedua, guru dan tenaga pendidikan. Guru diberi kesempatan untuk pengembangan diri, baik itu webinar, seminar, diklat, dan lain-lain. Murid memberi fasilitas dan kesempatan dalam bidang akademik dan non-akademik agar dapat berkembang. Komite sekolah menjembatani orang tua dengan sekolah untuk berkolaborasi dalam mengembangkan sekolah. Pengawas memiliki wewenang dalam pembinaan sekolah dan tokoh masyarakat sebagai narasumber dan pendukung program sekolah. Yang kedua, 7 aset yang kedua yaitu tentang modal sosial. Di sini modal sosial ini meliputi kegiatan PKKS, KKG, serta yang ada di PMM, dan menjalin kerjasama dengan RT, RW, Karang Taruna, Puskesmas, Polsek, dan BLH, Kodim, dan lain-lain, serta mengimplementasikan kerjasama dengan paguyuban orang tua murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Modal politik. Kewenangan kepala sekolah untuk bekerjasama dengan beberapa instansi pemerintahan untuk mendukung program-program sekolah. Contohnya, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian, Lembaga Bimbingan Belajar, dan Dinas Perpustakaan. Saya ambil contoh untuk yang Dinas Perpustakaan. Dinas Perpustakaan, sekolah bisa bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dalam mengedukasi peserta didik untuk berliterasi. Jadi kita bisa datang ke sana, ke Dinas Perpustakaan Kota. Jadi tidak harus di perpustakaan sekolah, kita bisa ayo belajar ke Dinas Perpustakaan Kota. Mungkin anak-anak di sana lebih senang karena berbeda ya dengan sekolahnya. Mungkin anak-anak kalau dibawa ke Dinas Perpustakaan mau? Ada yang pernah ke sana? Oh belum. Wah nanti ya pandemi kemarin kan belum ya. Jadi sekarang sudah ada pandemi. Nanti ya ini Bu Guru kelas 5 sudah mau habis lebaran, sudah siap kayaknya ya. Insya Allah ya. Ya insya Allah ya. Oke. Yang keempat yaitu modal agama dan budaya. Budaya di lingkungan sekolah kita yaitu kegiatannya biasanya tentang izhari, karena mayoritas agama di sekolah di lingkungan Subani adalah Islam. Pasti kegiatannya yaitu izhari, al-bajari, dan samro. Nah, lalu hasil cipta biasanya seni gerabah, seni batik. Nah di sekolah kita dulu pernah ada seni batik ya, karena waktu itu Bu Endah sendiri yang memberikan
pelatih atau apa memberikan ekskul kepada anak-anak. Seni ukir, tari paravan, dan tari terbang Bandung. Ini strategi pemanfaatannya untuk aset agama dan budaya. Karena mayoritas warga Kota Pasuruan adalah agama Islam, pasti juga kegiatannya juga menyangkut Islam itu yang paling banyak. Contohnya peringatan Hari Besar Keagamaan. Kalau di sekolah kita kemarin Maulid Nabi yang tahun lalu ya, terus kegiatan PHBI seperti yang ada di Istighosah bersama. Nah, itu kegiatan seperti itu bisa menjadi sebuah kebudayaan yang ada di sekolah. Yang kelima, modal fisik. Modal fisik ini Bapak Ibu itu menyangkut fisik yang ada di sekolah kita, seperti ruang guru, ruang komputer, ruang perpustakaan, UKS, musola, taman. Nah, itu yang ada di sekolah kita itu termasuk di modal fisik. Jadi nanti di modal fisik ini bisa untuk dimanfaatkan menunjang pembelajaran siswa. Ya, dimanfaatkan sama Bapak Ibu Dewan Guru. Nah, dengan nggak harus kita keluar dulu, kita manfaatkan yang ada di dalam sekolah dulu, baru kita bisa keluar sekolah. Nah, yang keenam lah ini, kalau memang sudah dikuasai, maksudnya sudah pernah dilakukan di dalam sekolah, bolehlah kita keluar sekolah, misalkan ke sawah. Nah, kemarin ekosistem Serang Terima juga pernah ke sawah ya, jadi kita langsung ke sawah di sebelah sana ya. Taman Hayati, Taman Hijau, Taman Pertaunan, Hutan Kota, Pasar Mebel. Sudah tahu Pasar Mebel di mana? Tahu ya? Oh, di Bukit katanya dulu ya. Pasar tradisional dan yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan sekolah. Jadi untuk modal lingkungan ini bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, yang terakhir yaitu modal finansial. Modal finansial ini yang berkaitan dengan keuangan seperti dana posda dan bosnas yang nantinya dimanfaatkan untuk operasional sekolah sesuai dengan aturan pemerintah pusat dan daerah. Jadi nanti Bapak Ibu kalau memang kegiatan sekolah itu ada yang bisa dianggarkan dan ada yang tidak. Jadi makanya yang tidak itu perlu dukungan dari Bapak Ibu wali murid terutama. Ya, yang tidak bisa dianggarkan itu perlu dukungan Bapak Ibu wali murid nantinya. Lalu menyusun RAS di awal tahun ajaran, terus menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek terutama. Jadi di modal finansial ini tidak harus semua kegiatan itu dilakukan oleh sekolah. Jadi bisa partisipasi dari wali murid terutama. Jadi tidak semua kegiatan harus dianggarkan dari sekolah, tidak. Yang tidak bisa di SPG kan baru itu di apa Bapak Ibu? Iya, dilakukan oleh wali murid. Jadi kami kerjasama dengan wali murid untuk memanfaatkan modal finansial, mungkin ada dukungan dari wali murid dalam semua kegiatan nantinya. Ya. Sosial mari.
Terima kasih bagi hasil pemetaan aset yang sudah menjadikan tim tadi ya, per tim. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan hari ini. Semoga panjenengan semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, karena sudah berupaya untuk datang dan menghadiri kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya